Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Childe Shelton. Ia hidup bersama keluarga dalam suasana yang tampak biasa hingga pada suatu malam keadaan berubah drastis ketika istrinya meminta Shelton agar membukakan pintu untuk tamu yang tidak diundang, yang ternyata kedua orang tersebut adalah perampok yang sangat kejam. Kedua penjahat itu bernama Rupert Ames dan Clarence Darby. Mereka mengikat serta membungkam Shelton agar ia dipaksa menyaksikan penyiksaan yang terjadi. Meski Ames sempat melarang tindakan yang melampaui perampokan, akan tetapi Darby justru malah bertindak lebih jauh hingga pada akhirnya ia memperkaos dan membunuh istri serta anak Shelton. Beberapa hari kemudian, para pelaku berhasil ditangkap oleh pihak berwajib. Shelton pun segera mendatangi Nick yang merupakan pengacaranya demi memberi keterangan yang jelas. Namun ia terkejut ketika mengetahui bahwa Darby memutarbalikkan fakta dengan menuduh Ames sebagai pelaku utama, sehingga Shelton berusaha meyakinkan Nick untuk mengungkap kebenaran, tetapi ditolak karena bukti yang ada sudah diarahkan oleh pihak kejaksaan. I saw them do it. I mean, they killed my little girl, man. Yeah, but you get on the stand and the defense will tear you apart. No, because it's the truth. We can We win this could case, Nick. lose. Dalam persidangan, terlihat kuasa hukum Darby berhasil membela kliennya hingga hanya dijatuhi hukuman 5 tahun penjara, sementara Ames menerima hukuman 10 tahun sebelum akhirnya akan dihukum mati. Shelton merasa sangat kecewa terhadap sistem hukum yang dianggap tidak adil, termasuk juga Nick yang dinilainya tidak sungguh-sungguh memperjuangkan keadilan. Kayak nggak asing negaranya. 10 tahun kemudian, proses eksekusi mati terhadap Ames akhirnya akan dilaksanakan. Namun anehnya, pelaksanaan eksekusi itu berlangsung tidak wajar dan terasa mengerikan, seolah ada sesuatu yang telah dimanipulasi, sehingga penyelidikan pun dilakukan hingga ditemukan sebuah kantong berisi cairan yang diduga racun dengan tulisan yang mengisyaratkan ketidakmampuan untuk melawan nasib. Can't fight fate. Kata-kata tersebut sering diucapkan oleh Darby sehingga penyidik mulai melacak keberadaannya. Diketahui ia berada di apartemennya sambil menyaksikan berita eksekusi tersebut. Tidak lama kemudian ia menerima panggilan dari seseorang misterius yang memberitahukan bahwa polisi sedang menuju ke tempatnya. Look out your window, south side. Motherfucker. Dalam kepanikan itu, Darby mengikuti arahan dari penelpon tersebut yang mengarahkannya ke sebuah gudang tua. Ia juga diberitahu bahwa di sana terdapat seorang polisi yang telah dilumpuhkan, sehingga ia bisa mengambil senjatanya untuk melindungi diri. I want to keep you out of prison. See the abandoned factories. Go toward them. Setibanya di lokasi, Darby segera masuk ke dalam mobil dan mengambil pistol, lalu menodongkannya kepada seseorang agar membawanya pergi dari kejaran polisi. Mereka pun menuju lokasi lain, hingga akhirnya Darby meminta orang tersebut keluar dari mobil. Namun sebelum ia sempat bertindak, teleponnya kembali berdering, di mana itu adalah si sosok misterius yang sama. Betapa terkejutnya Darby ketika menyadari bahwa orang misterius tersebut berada tepat di hadapannya. Yang lebih mengejutkannya lagi adalah ketika sosok polisi yang ada di depannya membuka topengnya dan ternyata adalah Shelton. Menyadari dirinya telah dijebak, Darby pun berusaha untuk menembak, tetapi justru malah terkena suntikan bius yang melumpuhkan tubuhnya. Dengan rencana yang telah disusun rapi, Shelton membawa Darby ke sebuah ruangan sepi dan mengikatnya, serta menyuntikkan larutan tertentu. Ia menyiapkan cermin yang ditempeli foto keluarganya, juga sebuah kamera, sebelum akhirnya melancarkan aksi balas dendam yang mencerminkan penderitaan yang pernah ia alami. Peristiwa pembunuhan tersebut akhirnya terungkap oleh pihak kepolisian, tetapi Shelton lebih santai dan pasrah ketika terjadi penangkapan. Bahkan dalam persidangan dia berani mengakui atas perbuatannya itu. Namun Shelton melampiaskan kekesalan terhadap sistem hukum yang buruk, sehingga hakim dibuatnya emosi dan persidangan pun ditutup dengan menyatakan Shelton sebagai tersangkanya.
denied. Sejak saat itu, Shelton mulai menunjukkan perubahan sikap dengan mengajukan permintaan khusus berupa makanan yang harus disajikan tepat pada pukul 13. Permintaan tersebut ternyata menjadi ancaman terselubung terhadap keselamatan seorang pengacara, sehingga Nick dan pihak polisian terpaksa menuruti keinginannya dan mengantarkan makanan itu langsung ke sel tahanannya. Namun mereka terlambat dari waktu yang telah ditentukan. Akibatnya pengacara tersebut ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa, di mana hal ini menunjukkan bahwa pembunuhan tersebut telah direncanakan dengan sangat matang, karena jika makanan itu datang tepat waktu, nyawanya mungkin masih bisa diselamatkan. Menyadari bahwa kasus ini semakin serius, Nick bersama rekannya mulai menyelidiki lebih dalam tentang latar belakang Shelton. Mereka menemui seseorang yang pernah bekerja dengannya, dan dari situlah terungkap bahwa Shelton bukanlah orang biasa, melainkan seorang pembunuh profesional yang sangat terlatih dan paling ditakuti. Clyde has a brain. He's a think tank type guy. He figured out how to do it without ever being in the same room. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Nick mengajukan permohonan kepada hakim agar Shelton dijatuhi hukuman yang lebih berat. Namun tak disangka sebelum keputusan itu diambil, hakim tersebut tiba-tiba tewas akibat ledakan dari sebuah ponsel. Hello? Kecurigaan pun kembali mengarah pada Shelton, sehingga Nick kembali menginterogasinya terkait pembunuhan tersebut, dan jawaban yang diberikan sangatlah mengejutkan. Shelton mengaku bahwa semua yang ia lakukan merupakan bentuk perlawanan terhadap sistem hukum yang ia anggap rusak dan tidak mampu menegakkan keadilan. No, I'm at war with this broken thing. This thing that brought you and I together. Selanjutnya, Shelton mengajukan tuntutan baru yang mana ia ingin dibebaskan dan seluruh tuduhan terhadapnya dihapus sebelum pagi datang, dan jika tidak, ia akan menghabisi semua para penegak hukum sampai ke akar-akarnya, yang hal itu membuat Nick menjadi ketakutan. Here's the deal. Release me and drop all charges by 6 a.m. or I kill everyone. Menanggapi hal tersebut, Nick memerintahkan seluruh staf di kantornya untuk tetap berada di tempat hingga pukul 6 pagi. Setelah tidak terjadi apa-apa hingga waktu yang ditentukan, mereka diizinkan untuk boleh pulang. Namun tragisnya, satu persatu mobil mereka pun meledak dan hanya menyisakan kendaraan milik Nick seorang. Di tempat lain, Nick terlihat sedang menghadiri pemakaman para rekan-rekannya, namun ia harus segera pergi karena akan menghadiri konferensi pers dengan awak media. Dan dalam perjalanan, lagi-lagi situasi kembali mencekam ketika mobil yang dikendarai temannya tiba-tiba kehilangan kendali, seolah dikendalikan dari jarak jauh, hingga pada akhirnya dihujani peluru dan hancur berkeping-keping. Peristiwa tersebut membuat Nick semakin terdesak untuk mengungkap kebenaran. Dengan bantuan rekannya, ia menemukan catatan transaksi pembelian sebuah pabrik industri yang dilakukan 10 tahun lalu dengan lokasi yang tidak jauh dari penjara. Dengan penuh tekad dan semangat, mereka mendatangi tempat tersebut dan menemukan berbagai peralatan yang digunakan untuk merancang aksi-aksi kejahatan. Tidak hanya itu saja, mereka juga menemukan terowongan rahasia yang terhubung langsung ke sel tahanan. Dari temuan tersebut menjadi jelas bahwa Shelton sebenarnya tidak pernah benar-benar berada di dalam selnya. Setelah melakukan pencarian lebih lanjut, mereka menemukan rencana berikutnya, yaitu peledakan sebuah gedung balai kota sebagai target terakhirnya. He's a city hall. Setelah menanam bahan peledak, Shelton pun kembali ke markasnya. Namun Nick dan rekannya berhasil menemukan bom tersebut, sehingga ia dapat segera kembali dan mendahului Shelton masuk ke dalam sel tanpa menimbulkan kecurigaan. Clyde.
Berbagai upaya dilakukan Nick untuk menghentikan Shelton dan membawanya kembali ke jalur yang benar, tetapi semuanya malah diabaikan, di mana Shelton justru tetap bertekad untuk menghancurkan balai kota dengan pemicu berupa panggilan telepon. Namun tanpa ia sadari, bom tersebut telah dipindahkan ke bawah ranjangnya sendiri sehingga di akhir cerita, Nick pun baru menyadari bahwa semua tindakan Shelton sebenarnya bertujuan untuk membuka mata terhadap kerusakan sistem hukum dari peristiwa tersebut. Ia berjanji akan memperbaiki sistem yang ada agar keadilan dapat ditegakkan dengan lebih baik di masa depan. Tamat. Saya Gay pamit undur diri, see you next video dan sampai jumpa.